warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Dalpia dengan NIM 2510201057. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nuraini, NIM 2510201016. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yaitu Islam dan ilmu sosial humaniora. Kita langsung saja ya. Bye-bye. Ulang. Tulis apa ini? Ini orang dulu. Hai guys, Kita langsung saja ke pertanyaan. untuk pertanyaan yang pertama, hubungan Hai guys, hari ini kita akan bahas topik yang jujur aja agak kuliah banget gitu, yaitu Islam dan ilmu sosial humaniora. Tapi tenang, kita bahasnya kayak lagi nongkrong aja. Pakai. Untuk pertanyaannya, Islam sama ilmu sosial itu nyambungnya di mana sih? Oke, saya jawab ya, izin menjawab. Kalau menurut saya itu hubungan Islam dan ilmu sosial humaniora itu sebenarnya dekat sekali. Kenapa saya bilang dekat? Cuma sering kita nggak sadar aja. Karena Islam itu ibarat pedoman hidup. Dia ngasih kita itu nilai kayak mana yang benar dan mana yang salah, gimana harus bersikap. Nah, ilmu sosial humaniora itu membantu kita memahami realita di lapangan, yang apa yang terjadi pada saat ini. Misalnya, kenapa sih ada konflik di masyarakat gitu, dan kenapa ada kemiskinan, dan juga kenapa orang bisa beda cara beragama gitu. Dan jadi kalau kita gabung, kita nggak cuma tahu harus gimana, tetapi juga paham gimana dan kenapa sesuatu itu terjadi. Dan itu penting banget untuk kita perhatikan, apalagi di zaman ini sekarang yang serba kompleks gitu. Iya betul sekali, lihat banget jadi nggak nyasar ya hidupnya gitu kan. Ya, gitu. Menurut pendapat kakak pribadi ini, Islam dan ilmu sosial humaniora itu penting nggak sih? Menurut saya kan sebagian dari itu berbeda cara pandangannya gitu kan. Penting banget sih menurut saya. Soalnya sekarang itu masyarakat itu makin kompleks. Ada perbedaan pendapat, budaya, bahkan cara beragama. Kalau kita nggak ngerti kondisi sosial dan bisa gampang ngejudge orang lain gitu. Iya betul lagi. Apalagi di medsos dikit-dikit debat, dikit-dikit netizen yang lebih heboh daripada kita sendiri gitu kan. Iya. Islam itu humanis nggak? Kalau ngomong soal humanisme gitu, sebenarnya Islam itu sangat humanis. Kenapa dibilang seperti itu? Terkadang kita tuh cuman bedanya aja tuh dalam Islam itu tetap ada hubungan dengan Tuhan. Dan Islam itu ngajarin kita untuk menghargai manusia, bahkan dari hal sekecil apapun itu. Dan kita nggak boleh menghina orang lain, harus adil dan harus peduli sama yang lemah gitu. Contohnya itu paling nyata itu yang zakat dan sedekah itu bentuk kepedulian sosial kita. Jadi menurut saya Islam itu nggak kaku, justru sangat dekat dengan nilai kemanusiaan kita gitu. Berarti bukan cuma soal ibadah, tapi juga soal jadi manusia yang lebih baik gitu ya? Iya gitu. Menurut pendapat pribadi kakak ini, bagaimana cara kita memahami Islam itu sendiri? Menurut saya, oke, kita jawab ya pertanyaannya. Nih, kadang kalau kita lihat ada dua pendekatan besar dalam itu. Yang pertama pendekatan tradisional, yaitu fokus pada teks kayak Al-Quran dan hadis. Dan ini penting banget sebagai dasar untuk kita. Yang kedua pendekatan ilmu sosial, itu tuh kan lebih fokus ke realita di masyarakat gitu. Nah, sekarang tantangannya itu adalah bagaimana kita menggabungkan keduanya begitu. Karena kalau cuma tekstual bisa jadi terlalu kaku. Kalau cuma soal sosial kita tuh bisa hilang arah gitu. Jadi harus balance gitu. Oh, berarti nggak kanan, nggak juga kiri, yang netral aja gitu ya kak? Lurus Iya, aja betul, setuju.
menurut kakak keadilan sosial itu dalam Islam dan ilmu sosial humaniora itu bagaimana sih? Prinsip gitu. Iya, prinsip, lebih ke prinsip gitu. Prinsip ilmu sosial dalam Iya, Islam gitu. Menurut saya dalam ilmu sosial ada beberapa prinsip yang menurut aku tuh penting sekali karena itu kalau dikaitkan dengan Islam, pertama objektif. Kenapa objektif? Kita nggak boleh langsung ngejudge orang lain. Kedua, berdasarkan fakta, bukan asumsi. Dan yang ketiga itu kritis. Kenapa saya bilang kritis? Kita harus berani bertanya. Dan keempat, melihat secara menyeluruh begitu. Dan enggak setengah-setengah. Dan yang paling penting itu tetap berpegang pada nilai moral Islam. Jadi ilmunya jalannya itu adalah etikanya yang tetap dijaga gitu. Bagaimana kalau kritik sosial itu termasuk dalam ajaran Islam juga gitu? Komponen ilmu sosial gitu. Iya. Kalau ngomongin bidangnya, ilmu sosial itu luas sekali. Ada sosiologi, psikologi, dan sejarah maupun politik serta yang lain-lain gitu kan. Misalnya, sosiologi itu membantu kita memahami hubungan antar manusia dan psikologi itu membantu kita memahami perilaku dan sedangkan sejarah itu membantu kita mempelajari dari masa lalu gitu. Nah, semua ini sebenarnya nyambung banget dengan kehidupan umat Islam seperti kita gitu. Iya, jadi kalau kita peduli gitu, itu sebenarnya bagian dari ibadah juga. Iya. Untuk pertanyaan terakhir ini, satu pesan buat pendengar kan? Satu pesan untuk pendengar. Ya. Jadi intinya Islam dan ilmu sosial humaniora itu bukan dua hal yang terpisah. Justru kalau digabungkan kita bisa jadi pribadi yang enggak cuma religius tetapi juga peka soal sosial. Dan menurut saya itu yang paling dibutuhkan di zaman sekarang. Kalau kamu mau, aku bisa bantukan kamu untuk bisa menerapkannya. Kita lanjut ke soal ke-7. Iya. Bagaimana penelitian sosial dalam Islam itu sendiri? Kalau soal penelitian, sebenarnya langkahnya mirip penelitian biasa. Cuma dalam perspektif Islam ada nilai tambahannya. Kita mulai dari masalah yang bermanfaat, terus cari referensi, nggak cuma teori, tapi juga dari Al-Quran dan hadis gitu. Nah, lalu kumpulkan data, analisis dengan jujur, dan terakhir kasih solusi yang membawa kebaikan. Jadi bukan sekedar meneliti, tetapi juga memberi manfaat gitu. Berarti lebih kompleks gitu ya Kak, bukan Iya. meneliti juga berarti memahami kondisi kita Nah, terlebih dahulu. iya betul. Iya, betul. Bagaimana tentang keadilan di dalam ilmu sosial itu sendiri? Oke. Keadilan itu salah satu inti ajaran Islam. Dan ini bukan cuma teori, tetapi harus diwujudkan gitu. Contohnya, mau tahu contohnya nggak? Boleh lah. Lebih ke penasaran gitu ya. Jadi contohnya itu zakat itu mengurangi kesenjangan larangan riba supaya nggak ada yang dirugikan, semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum gitu. Nah, ilmu sosial itu membantu kita melihat apakah keadilan itu benar-benar sudah ada atau belum di masyarakat gitu kan. Sekarang kan transparan kan. Kalau soal kritik sosial dalam Islam itu bagaimana? Penting nggak sih? Kritik sosial dalam Islam, kritik sosial itu penting sekali. Kenapa saya bilang penting? Tujuannya itu bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memperbaiki. Konsepnya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita diajak untuk mengajak pada kebaikan dan mencegah keburukan. Contohnya sekarang ya, mengkritik korupsi, menolak ketidakadilan, mengingatkan soal toleransi. Itu semua bagian dari kepedulian sosial. Oh, berarti peduli itu penting juga gitu ya, Penting Kak? sekali gitu. Terus pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa membangun peradaban Islam itu sendiri? Menurut saya, untuk membangun peradaban Islam yang harmonis, kita perlu keseimbangan. Kita harus menggabungkan ilmu agama dan ilmu sosial, membangun pendidikan yang terbuka dan menjunjung nilai kemanusiaan dan menghargai
perbedaan dan perbedaan. Karena pada akhirnya Islam itu hadir sebagai rahmat untuk semua, bukan cuma untuk kelompok tertentu gitu. Jadi intinya ini ada pesan nih untuk para pendengar. Ya, kasih ya satu pesan Kak. Jadi intinya itu Islam dan sosial humaniora itu bukan dua hal yang terpisah, tetapi justru kalau digabungkan kita bisa menjadi pribadi yang nggak cuma religius tetapi juga bisa peka ke sosial gitu. Nah, menurut saya gini, itu yang paling dibutuhkan di zaman sekarang gitu. Mungkin itu saja dari kami. Itu saja Oke dari kita. guys, itu dia obrolan santai kita pada pagi hari ini. Semoga nggak cuma masuk telinga tapi juga masuk pikiran. Thanks untuk narasumber kita. Bye bye.